Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna, NIM 18650.011. Di sini saya akan menjelaskan model prototyping. Pengertian model prototyping. Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan metode prototyping ini, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Tahapan model prototyping. Terdapat 7 tahapan metode prototyping, yaitu 1. Pengumpulan kebutuhan. Pada pengumpulan kebutuhan, pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format dan kebutuhan keseluruhan perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. 2. Membangun prototyping. Dengan membuat perancangan sementara yang berpusat pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan contoh outputnya. 3. Evaluasi prototyping. Pada evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah keempat akan diambil. Jika tidak, maka prototyping diperbaiki dan mengulang langkah 1, 2, dan 3. 4. Mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Kelima, menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis PET, pengujian arsitektur, dan lain-lain. 6. Evaluasi sistem. Pada tahap ini, pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika sudah, maka langkah ketujuh dilakukan. Jika belum, maka mengulangi langkah 4 dan 5. 7. Menggunakan sistem. Pada tahap ini, perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Kelebihan dan kekurangan model prototyping. Terdapat 5 kelebihan pada prototyping, yaitu 1. Adanya komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. 2. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. 3. Pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. 4. Lebih menghemat waktu dan pengembangan sistem. 5. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Selain terdapat kelebihan, model prototyping juga mempunyai kekurangan, yaitu 1. Pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama. 2. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek, sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. 3. Hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Prototyping bekerja dengan baik pada penerapan yang berciri sebagai berikut, yaitu 1. Risiko tinggi, yaitu masalah-masalah yang tidak terstruktur dengan baik, ada perubahan yang besar dari waktu ke waktu, dan adanya persyaratan data yang tidak menentu. 2. Interaksi pemakai penting. Sistem harus menyediakan dialog online antar pelanggan dan komputer. 3. Perlunya penyelesaian yang cepat. 4. Perilaku pemakai yang sulit ditebak. Sistem yang inovatif. Sistem tersebut membutuhkan cara penyelesaian masalah dan penggunaan perangkat keras yang mutakhir. Terakhir, perkiraan tahap penggunaan sistem yang pendek. Implementasi model prototyping.
Contoh ide aplikasinya yaitu, saya punya ide ingin membuat aplikasi tentang makanan yang memperbolehkan saya menyimpan restoran favorit yang saya inginkan di aplikasi tersebut. Ya, saya ingin membuat kumpulan restoran yang saya sukai dalam bentuk personal guide. Fitur yang mungkin ada di aplikasinya yaitu, di sini dapat dilihat desain dari ide yang saya sebutkan tadi, di mana gambar pertama mempunyai penjelasan daftar restoran favorit saya berada di home aplikasi. Gambar kedua menjelaskan saya bisa membuat halaman penyimpanan data restoran seperti sebuah foto restoran. Yang ketiga, penjelasan dari gambar ketiga yaitu saya juga bisa menyimpan lokasi restoran dan dapat membagikannya melalui media sosial. Penjelasan gambar keempat yaitu saya dapat melihat lokasi restoran dalam bentuk maps. Penjelasan gambar keenam yaitu saya dapat melihat restoran yang orang lain bagikan di aplikasi ini. Itulah penjelasan saya mengenai model prototyping. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.